Saya suruh cek, saya sehari itu belinya apa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek, nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Tolong dicek lagi. Di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus iktp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat EZ, menyeruak kembali ke ruang publik hari ini. Bagaimana kasus EKTP ternyata belum tuntas, belum sampai pada puncak yang paling bertanggung jawabnya. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu Pak Agus R, ini mantan pimpinan KPK, ini dipanggil ke istana lewat jalur belakang. Kemudian diminta untuk menghentikan kasusnya EKTP. Dan sambil marah-marah itu Pak Jokowinya. Tapi kemudian dikonfirmasi ke Jokowi, tidak ada itu. Silakan saja dicek di Setnek ya. Tidak ada catatan itu. Dan ya iyalah, wong disuruhnya juga lewat jalur belakang, ya tidak ada catatan. Tapi tentu kita akan uji hari ini dengan siapa yang berbohong. Siapa yang layak dipercaya? Apakah Pak Jokowi atau Pak Agus? Kemudian ada juga Pak Saud Situmorang dengan Pak Alexander, sama juga mantan pimpinan KPK di era yang sama. Jadi kasus lama sekarang terbongkar kembali, terkuak kembali, dan ini menjadi bahan buat KPK. Apalagi sudah ada rilis dari OCCRP untuk kemudian memudahkan memanggil Pak Jokowi. Kan kemarin minta ya KPK, ayo kalau ada bukti, kalau ada data sampaikan ke kami. Sudah ada yang dari Ubedillah Badrun, sekarang yang terserak di berbagai media. Ini jadi video ini adalah bahan untuk KPK. Nah, gitulah ya, yang sudah dikumpulkan oleh Badan Intelijen Netizen. Kurang lebih begitulah judul video kita kali ini. Antara pernyataan Agus Raharjo dan Jokowi, siapa yang Anda percaya? Oke, kita tonton ya. Saya suruh cek, saya sehari itu belinya apa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek, nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus iktp. Ex-pimpinan KPK Saud Situmorang membenarkan bahwa Ketua KPK Agus Raharjo pernah kena marah Presiden Jokowi karena mengusut kasus korupsi iktp. Mantan Wakil Ketua KPK itu bercerita, kisah itu didapatkannya langsung dari Agus Raharjo jelang jumpa pers penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengakui pernah ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus dugaan rasuah pengadaan KTP elektronik. Informasi itu diperolehnya dari mantan rekan kerjanya, Agus Raharjo, yang bercerita langsung soal perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus dugaan rasuah pengadaan KTP elektronik. Nah, jadi siapa yang Anda percaya? Jadi ada penjelasannya. Kalau saya sih lebih percaya Jokowi dengan status sebagai tukang ngibul. Gitu ya. Saya lebih percaya Jokowi melakukan kebohongan. Jadi lebih percayanya ke Jokowi, tapi dalam konteks dia melakukan kebohongan. Pernyataan Jokowi lebih terpercaya reputasinya sebagai tukang ngibul yang tak terbantahkan lagi. Kan kita, karena kan tidak ada saksi ya, mungkin CCTV ada ya, bisa jadi dihilangkan itu. Tapi ya sudah, mudahnya kita lihat dalam indikator.
Apa indikator yang sudah dimunculkan Jokowi dan oleh Pak Agus Raharjo? Kan mudahnya begitu. Nah, bahkan ini ya, wajar Jokowi marah karena yang terlibat EKTP adalah Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Yasona Lauli dari PDIP. Selebihnya pelaku EKTP dari partai lain. Tapi konteksnya kan justru ketika Jokowi ada sebagai petugas partainya PDIP. Ini coba kita dengarkan lagi sidangnya ya. Yang waktu dikonfrontasi dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada Pak Ganjar. Cuman ketika saya baca yang kemarin ada di media, katanya dia menyerahkan kepada saya. Wakil Ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak. Ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih 150.000 dolar dia tidak mau, ribut. Dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Ah, terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu yang mulia, kebetulan saya di ruangan itu. 500 dolar Amerika. Wow. Dan ya sudah kan, indikasinya sudah kelihatan. Jadi KPK silakan periksa Puan Maharani, periksa Ganjar Pranowo, periksa Yasona Lauli, periksa Joko Widodo gitu. Biar fair gitu. Banyak skenario di balik layar yang dilakukan Jokowi yang terungkap satu demi satu. Oh, masalahnya apakah mungkin KPK bisa bertindak? Prabowo pun hanya diam saja. Kalau kata Pak Dasko kemarin, mohon bersabar sejenak katanya. Sejenak itu artinya nggak lama ya. Sejenak itu segera, tapi sama juga baik sejenak atau segera itu nggak jelas kapannya. Apakah semenit, apakah sejam, sehari, seminggu, sebulan? Oke lah, kita ambil yang paling lama sebulan ya. Kita tunggu sebulan dari sekarang. Awal Februari harus ada langkah yang betul-betul tegas. Kalau tidak, ya seperti prediksi banyak orang, ya Pak Prabowo jadi loyo. Yang jelas rakyat 100% percaya pada Pak Agus Raharjo. Track recordnya jelas nih. Saya lebih percaya mantan ketua KPK. Kalau saya lebih percaya Jokowi, tukang bohong. Gitu ya. Semua tahu Jokowi penipu dan pembohong. Siapa yang percaya? Hanya buluk yang percaya. Bluluk. Bluluk itu apa ya? Ada yang tahu bluluk? Kasih tahu saya di kolom komentar ya. Aduh, yang percaya Raja Ngibul fix korban bansos. Siapa yang bisa dipercaya, bisa dicek siapa yang suka ngibul. Kan jejak digitalnya bertebaran di media sosial. Itu kata kuncinya ya. Sudah lihat saja bagaimana rekam jejak Agus Raharjo, bagaimana jejak Joko Widodo. Nah, ini jadi bahan untuk memastikan bukan sekedar jejak, ya panggil Jokowinya. Panggil juga Pak Agusnya sebagai saksi. Kan begitu ya. Saya tak percaya omongan Mukidi, mencela-mencela, sen kiri belok kanan. Tuh, juga kata Yusril soal 3 periode. Nah, Yusril akui bahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan Jokowi. Adian, Megawati tolak permintaan Jokowi presiden 3 periode. Saat Jokowi bahas 3 periode jabatan bareng Yusril, terungkap Jokowi pernah bahas 3 periode dengan orang ini. Fakta ini, Presiden ;2 tegas, jangan calonkan Gibran sebagai wapres, cari yang lebih berpengalaman. Jokowi minta Gibran tak didorong jadi cawapres, itu tidak logis. Jadi yang tidak logis lah yang dilakukan oleh Jokowi. Kenapa? Karena sen kiri belok kanan. Mudahnya penjelasannya begitu saja katanya ya. Ngeri. Bohong adalah strategi. Kata siapa? Fufu Fafa. Jadi Fufu Fafa sudah punya stok ya untuk merespon apapun yang disampaikan oleh netizen. Inilah politik katanya. Dari Madiun ada indikasi Jokowi adalah pembohong kelas dunia berwajah desa. SMK, Solo Manufaktur Kreasi pun sama halnya jadi dagangan politik. Meikarta, Reklamasi Jakarta, Bandara Kertajati, Bendungan 2, kabarnya bagaimana? Musim panas kekeringan, musim hujan kebanjiran. Ini dari sebuah pabrik di sana. Terima kasih Bapak Jokowi telah membohongi industri. Apa tulisannya ini ya? Industri mesin
pertanian dalam negeri 2015-2024. Kalau ya ini ceritanya adalah pabrik ini diminta untuk membuat mesin yang nanti akan dibagikan. Tapi dibeli dulu mesinnya, ternyata nggak jadi dibelinya. Jadi mangkrak itu satu gudang besar itu isinya mesin-mesin pertanian tadi nggak kepake. Kenapa? Nggak jadi dibeli. Bohong lagi.